PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas TGI Semarang. Nomor induk mahasiswa 2153 B12023. Nomor validasi 30953 ED. Hari ini Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan pengambilan video praktik uji kinerja dimulai pada pukul 9 sampai pukul 10 lebih 10 menit di instansi tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri Weding 3, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya? Iya. Sudah siap memulai pembelajaran? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1 di pembelajaran yang pertama. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau menyiapkan? Saya, Bu. Iya, silahkan disiapkan dulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Tadi Bu Guru lihat yang masuk di Google Meet sudah lengkap semua. Nanti untuk rekapan silahkan anak-anak isi link absen yang sudah dikirim di WhatsApp group. Anak-anak yang hebat, di masa pandemi seperti sekarang ini, pembelajaran masih kita laksanakan secara daring. Pesan Bu Guru, anak-anak jangan lengah dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M. Pagi hari ini agar lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Siap? Siap. Siap. Garuda Pancasila, arah pendukung Patriot wanati sedia berkorban untukmu. Pancasila karena negara, rakyat adil berpendapat, bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, ya, agar lebih semangat lagi, kita salam semangat kelas dulu. Siap? Siap. Baik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Semangat 10%? Yes. Semangat 50%? Yes. Yes. Ya, semangat 100%? Yes. Yes. Siap. Oke, terima kasih. Nah, tadi anak-anak sebelum berangkat sekolah sudah sarapan belum? Sudah. Masa anak-anak sarapannya pakai apa? Ayam. Yang ayam, ada yang telur. Ayam
nasi. Mungkin ada yang pakai sayur. Iya. Sayur. Anak-anak, dari mana nasi berasal? Padi. Dari padi. Apa yang akan terjadi seandainya tumbuhan-tumbuhan itu tidak ada? Tidak ada oksigen. Iya, tidak ada oksigen. Kekeringan. Terjadi polusi udara. Jadi polusi udara, iya, bisa terjadi kebanjiran, kemudian tanah longsor, dan yang paling penting, semua hewan dan juga manusia kemungkinan akan mati. Nah, tapi kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira kenapa tumbuhan tersebut tidak pernah habis? Karena terjadi pengembangbiakan. Iya, karena terjadi perkembangbiakan. Iya. Nah, seperti hari ini. Nanti hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Nanti Bu Guru sajikan ada teks judulnya bagaimana jagung berkembang biak. Anak-anak diharapkan bisa menganalisis ide pokok yang terdapat dalam bacaan. Kemudian juga menyajikannya dalam bentuk tabel dan mengembangkannya dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku. Nah, selain itu nanti kita juga akan belajar bagaimana sih tumbuhan itu berkembang biak. Nah, yang akan kita bahas nanti tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan belajar kehidupan sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN seperti apa. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Mbak Diani, gambar apa yang ada di layar? Tela, jagung, Ya, kentang. buah-buahan. Iya, ada buah-buahan. Ya, terima kasih Mbak Diani. Nah, tadi sudah kita bahas mengapa tumbuhan di sekitar kita tidak pernah habis. Karena tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Iya. Siapa yang tahu apa itu perkembangbiakan? Saya, Bu. Perkembangbiakan adalah proses menghasilkan keturunan. Iya, Bu Guru punya sebuah teks. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Mbak Alfi, boleh dibaca di paragraf 1 dulu. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses pembuahan atau penyerbukan. Umumnya perkembangbiakan ini dialami oleh tumbuhan yang memiliki bunga. Iya, terima kasih Alfi. Nah, dalam setiap teks itu ada yang namanya ide pokok. Coba, siapa yang tahu apa itu ide pokok? Saya, Bu. Ide pokok adalah kalimat yang merupakan inti cerita. Iya. Ada yang ingin menambahi? Tidak? Nah, kita lihat. Benar tadi yang disebutkan oleh Mbak Zahra bahwa ide pokok adalah kalimat yang merupakan inti cerita dan biasanya menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Jadi dari ide pokok itu, satu ide pokok bisa kita kembangkan menjadi satu paragraf. Sekarang kalau anak-anak lihat di sini, di bacaan yang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Siapa yang tahu ide pokok yang ada di paragraf 1? Ada yang berani menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan dibaca. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses pembuahan atau Sekarang kalau yang di paragraf kedua, Salah satu contoh tumbuhan yang kembang biak dan negatif adalah jagung. iya. Yang lain ada yang beda pendapat? Setuju semua ya? Nah, ide pokok biasanya itu terletak
pada kalimat utama. Di mana kalimat utama ini bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Nah, namun tidak semua kalimat utama itu merupakan ide pokok. Nah, di sini juga disebutkan bahwa cara menentukan ide pokok bagaimana? Yaitu mengambil kalimat utama kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga kalimat utama lebih ringkas. Ya, terima kasih Mbak Amel. Nah, tadi anak-anak sudah tahu apa itu ide pokok, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok, sudah diberi contoh juga. Nah, sekarang tugas anak-anak. Di sini Bu Guru punya bacaan judulnya Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Sekarang coba kalian tuliskan ide pokok pada tiap paragraf. Silahkan kalian tulis pada lembar kerja yang sudah Bu Guru kirim di WhatsApp grup. Kemarin sudah di-print semua, nggih? Ini ada ide pokoknya, nanti kalian tulis di sini di lembar kerja. Kemudian setelah itu nanti kalian kembangkan dari ide pokok tadi menjadi sebuah tulisan. Paham? Paham. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Siap? Siap. Silahkan dikerjakan. Bagaimana? Ada kesulitan atau tidak? Ya, baik. Dilanjutkan. Sudah selesai? Ya. Silahkan Mbak Putri dibaca ide pokok dari paragraf yang kedua. Jagung dikembangbiakan dengan biji. Iya. Ada yang pendapatnya beda? Tidak. Sama semua? Baik. Kalau tidak, sekarang di paragraf ketiga. Pembuahan jagung terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putih. Iya, pembuahan jagung terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putih. Di sini Bu Guru ulang kembali di paragraf 1. Tadi sudah disebutkan benar bahwa jagung itu merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok bagi sebagian besar orang. Salah satunya yang ada di daerah Madura. Kemudian tadi di paragraf 2 benar yang disebutkan oleh Mbak Nisa. Jagung dikembangbiakkan dengan biji. Dari sini anak-anak sudah paham bagaimana cara menganalisis ide pokok? Sudah. Sudah, pintar. Tadi kita sudah mencari atau menganalisis ide pokok. Kemudian tadi Bu Guru minta anak-anak untuk mengembangkan ide pokok menggunakan kosakata dan kalimat yang baku. Ada yang mau membacakan hasilnya? Novita? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok bagi sebagian besar orang. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang masih menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya adalah Madura. Jagung dikembangbiakkan dengan biji. Biji jagung yang ditanam bakalan tumbuh tunas. Lama-kelamaan tunas akan menjadi tanaman jagung. Begitulah cara perkembangbiakan jagung. Iya, terima kasih Mbak Novi. Nah, sekarang silahkan kalian simak video yang ditampilkan Bu Guru berikut ini. Ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Iya, tadi kalian sudah menyimak sebuah video. Isinya apa saja tadi?
tentang perkembangbiakan generatif. Ya, perkembangbiakan generatif. Tadi kita sudah juga dibahas di bagian depan. Ada salah satu tanaman yang berkembang biak secara generatif. Tanaman apa itu? Jambu, mangga, jagung, padi, kedelai. Iya, ada jambu, mangga, jagung, padi, kedelai, dan masih banyak lagi. Berarti dari sini kita bisa tahu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu terjadi pada tumbuhan yang biasanya memiliki biji. Coba kalian amati, gambar apa ini? Bunga. Jadi di sini iya ada bagian-bagian dari bunga. Apa saja? Kepala putih, Kepala putih, ya kepala sari. benang sari, Ya, kemudian kita akar bunga, batang putih, daun pelindung, bakal buah, tangkai putih. iya. Terima kasih Mbak Amel. Putih, ya kepala sari. Benang sari, Ya, kemudian kita akar bunga, batang putih, daun pelindung, bakal buah, tangkai putih. iya. Terima kasih Mbak Amel. Nah, coba anak-anak perhatikan di gambar ini. Yang merupakan sel kelamin jantan pada bunga. Benang sari, Benang sari, bagus. Kemudian kalau sel kelamin betina pada bunga, kepala putih. iya, putih. Jadi dua bagian bunga itu merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada benang sari, ada putik. Nah, tapi tidak semua tumbuhan dalam satu bunganya itu punya benang sari dan juga putik. Ada juga tumbuhan atau bunga itu yang benang sarinya dan putiknya letaknya di bunga yang berbeda. Putik dan benang sari ini digunakan tumbuhan untuk melakukan yang namanya apa? Penyerbukan. Iya. Siapa yang tahu apa itu penyerbukan? Serbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Iya, bagus, benar sekali. Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Terlihat? Terlihat Bu Guru bawa apa ini? Bunga, iya. Penyerbukan yang ada di depan kalian di slide ini, penyerbukan berdasarkan jatuhnya serbuk sari. Tapi selain ini ada juga macam-macam penyerbukan dilihat dari yang membantu. Jadi bisa saja penyerbukan itu dibantu oleh angin. Ada angin, kemudian beberapa serbuk sarinya terbang dan jatuh di kepala putik. Bisa juga dibantu oleh manusia. Kemudian ada juga yang dibantu oleh serangga. Contohnya ini. Apa ini? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Ini juga bisa membantu proses penyerbukan. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri? Siapa yang mau menyebutkan? Saya Mbak Putri. menyerbukan sendiri yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Itu jatuhnya serbuk sari dan putih berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih satu pohon. Iya, jadi bunganya berbeda, masih satu pohon, bagus. Nah, sekarang akan Bu Guru jelaskan pakai ini. Peraga yang sudah Bu Guru buat. Jadi tadi ada 4 macam penyerbukan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya penyerbukan tetangga. Jadi di sini bunganya satu pohon, diibaratkan ini satu pohon. Kemudian misalnya di sini ada serangga atau kupu-kupu. Dia habis terbang dari yang sebelah sini.
Kemudian dia terbang di sebelah sini. Karena serbuk sarinya tadi menempel, kemudian dibawa ke sebelah sini. Nah, maka ini terjadi yang namanya penyerbukan tetangga. Jadi bunganya berbeda tapi masih satu pohon. Kemudian yang terakhir, warna apa ini? Bunga sepatunya? Bisa terlihat? Pink. Pink, agak keunguan. Ya. Kemudian yang ini warnanya apa? Oranye. Jadi kalau penyerbukan bastar itu, dia kalau ada serangga atau mungkin angin terbawa dari bunga yang warnanya ungu, kemudian dia berpindah ke bunga yang warnanya oranye, tapi masih satu genus. Beda pohon, beda bunga, beda jenisnya karena yang satu ungu, yang satu oranye, tapi dia masih satu genus, sama-sama bunga sepatu. Itu namanya penyerbukan bastar. Nah, contoh lain misalnya, ada berapa jenis jambu biji? Ada 2. Ada yang warnanya apa saja? Merah dan putih. Iya. Jadi kalau ada penyerbukan dari merah ke putih itu namanya penyerbukan bastar. Sekarang tugas anak-anak, kemarin sudah diminta Bu Guru membawa bunga, sudah dibawa semua? Sudah. Bunga yang asli? Ya, bisa ditunjukkan ke kamera. Mikrofonnya dibuka, bunganya diperlihatkan semua. Ya, sudah. Terima kasih. Bisa ditutup kembali mikrofonnya. Sekarang tugas anak-anak, silahkan kalian gambar bagian bunga yang sudah kalian bawa. Kemudian nanti jangan lupa kalian isi cara penyerbukannya dan juga manfaat perkembangbiakan generatif bagi kehidupan kita. Paham tugasnya? Paham. Paham, baik. Bisa dimulai mengerjakan dari sekarang. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, coba bisa diperlihatkan ke depan gambar bunganya seperti apa. Diperlihatkan di kamera. Iya, bagus. Dari gambar bagian bunga yang Mbak Alfi buat, bagian-bagian bunganya apa saja? Bisa dibacakan? Mahkota, kepala Ya. sari, tangkai sari, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, benang sari, mon. Sudah, baik. Terima kasih Mbak Alfi. Yang lain ada yang jawabannya berbeda, mungkin karena bunganya berbeda. Sama. Sama, iya. Bunga yang dibawa Mbak Alfi tadi bunga apa? Bunga sepatu. Oh, bunga sepatu, sama seperti punyanya Bu Guru. Kalau Mbak Ani, bawa bunga apa, Ani? Satu. Sama. Sekarang yang manfaatnya. Saya, Coba Bu. dibacakan. Ya, silahkan. Satu, menghasilkan variasi baru. 2, menghasilkan tanpa adanya biji. 3, memiliki kemampuan adaptasi. Iya, terima kasih Mbak Ani. Hebat-hebat semua. Nah, tadi Mbak Ani baru menyebutkan 3. Ada 2 lagi, yaitu mempunyai sistem akar yang kuat. Jadi tidak mudah tumbang. Sekarang coba kalian perhatikan, di sini ada gambar apa? Iya, bunga sepatu tadi sudah ada yang bawah, dan juga ini bunga Kamboja. Kalau bunga Kamboja biasanya digunakan untuk apa? Iya, dijadikan bunga untuk upacara adat Hindu. Benar sekali.
Kemudian yang sebelah kiri ada bunga sepatu. Siapa yang mau menyebutkan apa manfaatnya? Dijadikan sebagai bunga nasional di Malaysia. Iya, bagus sekali. Dijadikan sebagai bunga nasional negara Malaysia. Nah, jadi selain ditemukan di Indonesia, ternyata ada beberapa jenis flora atau bunga yang tumbuh di negara lain. Tadi ada yang menyebutkan ini ada di Malaysia, bunga sepatu. Kemudian ini ada juga bunga Kamboja. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal ada 3 bunga nasional. Seperti yang kalian lihat, bunga apa saja yang pertama? Bunga melati. Yang kedua? Anggrek. Kemudian yang ketiga? Valencia Arnold. Tadi anak-anak menyebutkan bunga sepatu itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga dijadikan sebagai bunga nasional di negara Malaysia. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, Bu Guru ada peta. Di sini yang warna biru ini ada negara Malaysia. Di sini negara kita tercinta, Indonesia, tergabung dalam organisasi apakah negara-negara yang ada pada gambar ini? ASEAN, bagus. Siapa yang tahu apa itu ASEAN? ASEAN adalah negara di Asia Tenggara. Iya, bagus. Jadi negara ASEAN itu adalah sebuah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ada berapa negara yang tergabung dalam ASEAN? 10. Nah, kemarin sudah dikirimkan Bu Guru sebuah lagu tentang ASEAN. Yuk, biar lebih hafal kita nyanyikan bersama-sama. Siap? Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Ayo, kita jalan-jalan. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang bisa menyebutkan negara mana saja yang merupakan pendiri ASEAN? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Iya, terima kasih. Pada tanggal berapa? 8 Agustus 1947. Iya, jadi ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Siapa yang tahu menteri-menteri yang menandatangani deklarasi Bangkok? Ya, Bu. Ya, Mbak Alfi. Indonesia ada Malik. Bagus. Malaysia Abdul Razak, Thailand Tanat Toman, Singapura S. Rajaratnam, dan Filipina Narcisco Ramos. Iya, terima kasih Mbak Alfi. Kemudian, kalau Indonesia di negara kita itu bentuknya semenanjung atau kepulauan? Kepulauan. Iya. Nah, jadi selain Indonesia, negara yang berbentuk kepulauan ada Filipina, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Nah, dari 10 negara anggota ASEAN itu, karena secara geografis letaknya hampir sama, berdekatan, saling bertetangga, tentunya kondisi sosial budayanya memiliki persamaan di beberapa hal. Nanti tugas anak-anak
Di sini, bagaimanakah kehidupan sosial budaya dari negara-negara anggota ASEAN? Nanti silahkan kalian cari 2 negara anggota ASEAN, bebas boleh yang mana saja. Kemudian kalian tuliskan persamaannya apa dan juga perbedaannya dalam tabel yang sudah ada di LKPD yang sudah Bu Guru share di WhatsApp group. Paham tugasnya? Paham. Semangat 100%? Yes. Siap. Iya. Kalau sudah siap, sekarang silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, bisa diskusi dengan temannya di WhatsApp group. Boleh saling berkomentar. Oke? Nah, sudah selesai? Sudah. Baik. Lala, negara mana yang diambil? Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Coba Mbak Lala bacakan persamaan dari 2 negara yang sudah Mbak Lala pilih. Satu rukun bangsa Melayu memiliki budaya yang sama. Kemudian sekarang perbedaannya. Indonesia mengadopsi 3 bunga sebagai bunga nasional pada 5 Juni 1990, yaitu melati, anggrek, bulan, dan rafflesia arnoldi. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Ada Yogyakarta dan Bali yang identik dengan kota budaya dan kota pariwisata. Bagus, terima kasih. Sekarang yang Malaysia, boleh dibacakan. Bunga raya ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia sejak tahun 1960. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Memiliki georgetown kota dengan ragam jenis budaya. Banyak dalam Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tepuk tangan buat Mbak Lala. Terima kasih sudah membacakan. Ada yang berbeda? Mbak Novita, tadi ambilnya negara mana saja? Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura. Coba Bu Guru mau dengar persamaannya dulu. Sama-sama berada di benua Asia, tepatnya pada kawasan Asia Tenggara. Ya. Kemudian perbedaannya? Indonesia negara berkembang, negara yang atas agama mayoritas Indonesia adalah Islam. Kemudian kalau yang di Singapura? Sementara Singapura negara maju, tergolong negara yang terkecil, agama mayoritas Singapura adalah Buddha. Iya, terima kasih Mbak Novita. Jadi tadi kalau di Singapura mayoritas agamanya adalah Buddha, kemudian kalau di Indonesia mayoritas agamanya adalah Islam. Kemudian tadi persamaannya, benar, sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Bagus. Kemudian di sini Bu Guru juga ada memiliki akar budaya yang sama, kemudian menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Kemudian kalau di Indonesia tadi sudah kita bahas ada 3 bunga nasional. Kalau di Malaysia hanya 1 bunga nasional, yaitu bunga raya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak, kita ulas kembali. Materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Menyanyi. Nyanyikan lagu ASEAN. Kemudian tadi di awal perkembangbiakan. Bagus, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pelajari ide pokok. Iya, mempelajari ide pokok. Ini sudah Bu Guru rangkum, jadi hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini, yang ada ide pokoknya, kemudian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ada tadi jenis-jenis penyerbukan,
kemudian juga bagian bunga. Sekarang silahkan kalian kerjakan evaluasi yang ada pada link yang sudah Bu Guru kirimkan di WhatsApp grup. Jadi nanti kalau linknya diklik, tampilannya akan seperti ini. Nanti silahkan kalian isikan nama, kemudian bisa kalian simak sebentar videonya, kemudian kalian jawab. Kalau sudah di screenshot, nanti dikirimkan di WhatsApp grup. Ada yang ditanyakan? Tidak, kalau tidak silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang, adakah soal yang menurut kalian sulit? Tidak. Jadi, rata-rata tadi nilainya sudah benar semua. Nah, kita bahas beberapa saja. Berdasarkan teks tersebut, ide pokok yang terdapat dalam paragraf pertama adalah, jawabannya apa tadi? C. Pembuahan jagung terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik. Bagus. Kemudian, kalau ini di nomor 3, bagian bunga yang merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ditunjukkan pada nomor berapa? Jawabannya yang mana? Iya, berarti tadi anak-anak sudah paham, benar semua, pinter-pinter. Sekarang tadi kalian sudah mengerjakan, sudah tidak ada yang remedi atau perbaikan, jadi semuanya silahkan mengerjakan pengayaan. Kalau Mbak Novita, hal yang menyenangkan apa? ASEAN. Iya, sama. Ada yang lain? Mengenal negara-negara ASEAN. Iya, bagus. Mengenal negara-negara ASEAN. Ada lagi? Bank biakan. Iya, tadi juga sudah menggambar bunga ya. Senang sekali. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, nanti silahkan anak-anak siapkan tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Siap? Siap. Baik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan siapa yang mau menyiapkan? Saya, Bu. Di sana. Oh, silahkan. Tadi sudah Mbak Nisa. Boleh Mbak Putri? Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Putri. Terima kasih juga teman-teman semua atas semangatnya hari ini. Meskipun pembelajaran daring, Bu Guru selalu mengingatkan agar tetap semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.